usianya Gemini Tulungagung itu 2x8, karena periodenya 2 tahun sekali. Nah, ini bukan berarti usia Gemini Tulungagung itu 2x8 16 tahun, tidak. Tapi usia di Gemini itu romantika dan dinamikanya bersama Mas Mayang dan sebagainya itu sejak tahun 99 itu sudah lahir di Tulungagung. Dan saya juga ikut mendampingi Bung Mayang ini walaupun aku jadi pegawai negeri. Loh, pegawai negeri kok boleh ke Gemini? Boleh. Yang tidak boleh itu menjadi anggota partai politik. Karena setelah adanya undang-undang reformasi, yaitu setelah perubahan dari orde baru menjadi orde reformasi, pegawai negeri yang dulu itu hanya boleh 1, yaitu menjadi anggota non partai politik, namanya golongan karya. Golongan karya itu bukan partai politik. Partai politiknya hanya PDI dan P3. Itu undang-undang. Nah, karena Golkar itu bukan partai politik, maka seluruh anggota pegawai negeri sipil itu tidak boleh menjadi anggota partai politik, tetapi menjadi golongan karya. Setelah adanya undang-undang reformasi, semuanya sama. Golongan karya itu juga partai politik. Jadi tidak ada yang namanya partai coklat, partai kuning, partai apa. Partai itu diatur dalam undang-undang dan sebagainya. Nah, pada waktu itu, rekan-rekan, adik-adik dan Bapak Ibu sekalian, saya aktif di GMNI. Seringkali juga ditegur oleh pimpinan, Pak Bambang kok gambarnya banteng. Iya, banteng itu memang ada banteng partai politik dan banteng organisasi massa yang independen. Perlu diketahui bahwa sejak tahun 76 sampai dengan Kongres tahun 79, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia itu mendahului Nahdlatul Ulama. Kalau Nahdlatul Ulama itu menyatakan independensinya dengan segala kekuatan partai politik ketika muktamar di Situbondo tahun 83, tapi GMI itu menyatakan sebagai organisasi yang independen terhadap kekuasaan politik apapun tahun 79, yaitu pada saat Kongres di Medan. Karena Gemini sebagai organisasi independen yang bukan partai politik, ya saya biasa saja kumpul dengan Gemini. Kadang di kantor, waktu itu saya di Benda, Pak Budi, dan dari Kesepakatan Pak Wanto. Ya kadang-kadang ada ya di Benda, saya di Bapeda ya di Bapeda, saya di pembangunan, saya Bupar, kemudian saya di titik ya kumpul lagi. Gak apa-apa. Bahkan Pak Heru Cahyono memberikan support pada waktu oke Pak, Bang Sampai produk aja, produk ini Pak. Kita sama-sama nasionalis. Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih dengan panitia. Dan terima kasih kepada Mas Mama, Dik Mama, Pak Budi, Pak Wanto. Saya itu umur saya itu 71. Adik-adik Gemini itu ada yang umurnya 18. Panggil saya itu Mas. Nah, harus tua ini Mas Bambang ya. Dan apa yang saya mau sampaikan bahwa saya terima kasih kepada panitia karena sudah menempati tempat yang sangat bersejarah ini, Pelandakan. Jadi di wilayah ini, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, tolong dicatat di dalam catatan panjenengan bahwa di Tulungagung itu ada wilayah yang spesifik, yaitu adalah wilayah di bantaran Sungai Ngerowo. Sungai Ngerowo itu batasannya ada ruas di selatan jembatan Blengkung Preso ya, Blengkung Botoran itu loh, ke selatan, dan jembatan Blengkung itu ke utara. Kalau ke selatan itu adalah Kota Baru
Kabupaten Baru. Tapi kalau utara itu adalah wilayah yang lama untuk Tulungagung. Contohnya apa? Majak. Coba kita bersani di sebelah utara Merowo jembatan. Ada desa Mangunsari, sebelah baratnya Sungai Merowo. Ada desa Tawangsari, sebelah baratnya Merowo. Itu juga desa bersejarah. Yaya Bu Mansur itu yang memindahkan kota dari Kalambret kemudian ke pusat kota yang dulu adalah Kerawang, itu Yaya Bu Mansur. Itu adalah wilayah bersejarah. Winong, kemudian Pelandaan, itu sebelah barat Merowo apa? Sebelah barat. Kalau Pelandaan timur ya. Nah, kalau sebelah timurnya Merowo itu adalah Pelandaan. Ini yang paling strategis juga. Dan Pelandaan itu adalah merupakan satu desa bersejarah yang usianya tua. Karena pada saat Kabupaten Tulungagung itu namanya adalah Kabupaten Merowo, itu ada 5 distrik. Distrik yang pertama adalah distrik Pakuncen Karangrejo, kemudian distrik yang kedua adalah Kalambret, distrik yang ketiga adalah Tanggul. Tanggul itu Besuki sana. Sejarahnya Tulungagung itu dari Tanggul itu, yaitu adalah Bumi Lawajan. Tahun 1205 adanya prasasti Bumi Lawajan yang ada di Tanggul, yaitu ada di Wates Kroyo. Nah, distrik yang ketiga Pak adalah distrik Wajak. Jadi yang namanya Wajakensis itu bukan hanya karangannya, tetapi memang meninggalkan sejarah wilayah Tulungagung itu Wajak. Wajak itu meliputi daerah Tanggung Gunung campur darat, kemudian Boyolangu, kemudian Pager, itu termasuk itu dari luas. Makanya kalau kemudian di Tulungagung ada desa Wajak, Wajak itu sejarah. Nah kemudian yang kelima adalah 1, 2, 3, 4. Yang 4 adalah distrik Mulut. Yang kelima terakhir adalah distrik Tulungagung. Distrik Tulungagung itu ada subdistriknya, salah satunya adalah Pelandaan. Ya. Jadi dulu Pelandaan itu masuk kota. Nah kalau pendoponya seperti ini ya layak. Coba panjenengan bersani pendoponya. Yang dibersani jangan megahnya dulu, tapi kayunya, kayu jati. Jadi Pelandaan itu adalah desa bersejarah. Karena itu saya mengajak adik-adik GMNI, syukur-syukur adik-adik GMNI bersama alumni GMNI itu bersama-sama dengan dinas bagian kantor untuk sharing, untuk diskusi bagaimana wilayah Pelandaan apa namanya, wilayah Botoran ke utara, khususnya itu ruas sungai ini sampai ke Bratas, itu kalau bisa dibangun yang sedemikian rupa sesuai dengan potensi sejarah budaya dan geografisnya. Karena struktur masyarakatnya juga beda. Ada berbagai usaha masyarakat yang bisa kita lihat, misalkan pemancingan di Bapak Ibu. Di sini sedang ada pemancingan di ruas ini, ruas sungai. Maksudnya masyarakat itu supaya Tulungagung itu menjadi wilayah sungai yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kegiatan wisata dan ekonomi. Tetapi responnya belum sampai. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini penting. Ada 6 desa yang kami sampaikan tadi, desa-desa bersejarah, memiliki sepadan sungai yang sangat strategis. Sepadan sungai itu jangan dirusak. Sepadan sungai itu adalah suatu potensi untuk membangun bumi dan manusia, karena di situ ada sumber daya alam. Sejarah Majan mau dibangun, sejarah Majan itu satu-satunya wilayah samping meninggalkan sejarah Majan dan sejarah Tulungagung juga ada sejarah geografis. Karena Tulungagung dulu
yang disebut sebagai Kadipaten Rowo adalah berasal dari rawa purba. Rawa purba di Tulungagung ini sudah punah. Yang terakhir adalah rawa purba di Remang, Rejo Tanah, punah karena ekosistemnya sudah rusak. Kemudian yang kedua adalah rawa Pening di Campur Darat. Itu juga sudah punah karena ekosistemnya sudah habis. Yang dekat dengan pusat kota, sekitar 2 km dari kota itu adalah rawa Sapen. Rawa Sapen itu puluhan hektar yang ada di Majan. Yang adik-adik Gemini sudah beberapa waktu itu ciklu-ciklu di situ. Adik-adik Gemini di dalam rangka mengemban amanat mengawal kaum marhen, Bapak, Ibu, Pak Manto dan Pak Budi perlu saya laporkan, adik-adik Gemini sudah berhasil membuktikan bahwa rawa Sapen yang sudah puluhan tahun, bahkan mungkin sudah ratusan tahun tidak pernah berhasil ditanami padi, tahun 2004 berhasil menanam padi di Sapen. Tepuk tangan. Ini sudah bukti. Hanya kemarin sebenarnya mau panen, Bapak, Ibu, enggak sido panen sebabnya panen ini dipanen. Kenapa? Burung. Itu sangat luar biasa dalam rangka peran Gemini untuk membangun wilayah ini, khususnya di Majan. Sebenarnya Majan ini, Bapak Ibu sekalian, ini mumpung ada Bapak Kesban dan Bapak Bupati, kalau bisa Sapen Majan ini dibangun seperti Rowo Pening di daerah Ambarawa. Ambarawa itu punya rawa satu-satunya di Pulau Jawa. Rawa dibangun menjadi rawa milenial yang menjadi satu kunjungan wisata dan kunjungan budaya air yang luar biasa di sana, menjadi kota wisata milenial. Nah, kalau puluhan hektar kawasan wisata Sapen itu kemudian dibangun menjadi rawa milenial, Jawa Timur punya satu-satunya ex-rawa, yaitu adalah Tulungagung. Tulungagung yang dulu adalah Kadipaten Rowo, tolong adik-adik ini diperjuangkan bahwa Sapen itu nanti juga menjadi rawa yang benar di Jawa Timur. Ada pasar milik pasar rawanya, ada makanan rawa, ada kota rawa, ada transportasi rawa, ada hotel rawa, ada warung kopi rawa, ada biota air tawar rawa. Ini kekayaan yang sangat luar biasa, jumlahnya ribuan puluhan hektar. Caranya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, Pak Wanto dan Pak Budi, tolong kalau ada pembahasan dengan peraturan daerah tentang tata ruang, PA Gemini mohon diundang. Karena ada peraturan daerah tentang tata ruang ini, tata ruang daerah itu tolong PA Gemini dan cabang Gemini diundang. Karena cabang Gemini dan PA Gemini memang ciklu-ciklu serius memikirkan bagaimana Tulungagung dibangun sebaik-baiknya, siapapun bupatinya, siapapun bupatinya. Itu saya mau kembali lagi Tawangsari. Tawangsari sangat luar biasa. Tawangsari tidak hanya bisa dilihat dengan kacamata masa kini. Dulu Tawangsari itu merupakan satu pusat penyebaran agama Islam yang disebut sebagai pondok pesantren pada waktu itu, yang dipimpin oleh Yai Abu Mansur. Yai Abu Mansur tidak hanya sekedar untuk mengembangkan agama dari sisi ritualistiknya, tapi Yai Abu Mansur itu mengembangkan sosial keagamaan dari sisi mu'al, dari praktek sosial sehari-hari, bahkan muamalah.
Jadi bahkan Kyai Abu Mansur itu menjadi insinyurnya, sebagai insinyurnya atau konsultannya Kerajaan Mataram, dalam hal ini Surakarta dan Yogyakarta, bagaimana Kelangget itu dipindahkan ke Tulungagung. Jadi selain beliaunya itu adalah seorang kiai besar, beliau itu insinyur besar, karena bisa mengubah Rawa itu menjadi pusat kota. Gak dasar toh ini, dasar enggak. Nah itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kawasan Gerobokan itu ke utara ada Kyai Abu Mansur. Kyai Abu Mansur yang memiliki ilmu yang satu perguruan dengan Mangkubumi I, yaitu Hamengkubuwono I, yang memiliki ilmu tentang Kutamiluan. Kalau Mangkubumi atau Hamengkubuwono I itu bisa membangun kota Yogyakarta, kemudian bikin kali Code sehingga sampai sekarang Jogja nggak pernah banjir. Kalau Abu Mansur bisa mengubah Rawa menjadi kota. Ini sejarah. Saya kembali lagi ke desa Pelandaan. Desa Pelandaan ini dulu ada yang namanya SD, Pak Kadesnya tidak jadi Rirawo ya, Pak Fauzi. Kalau nanti apa yang saya sampaikan itu panitia disampaikan kepada beliau. Jadi di desa Pelandaan itu ada beberapa 1, 2, 3 SD. Kemudian ada satu sekolah SD yang akan di merger. Alasannya SD-nya itu muridnya itu habis. Kenapa kok habis? Karena pemerintah tidak konsisten di dalam program zonasi. Sebenarnya kalau zonasi itu dilakukan dengan konsisten, dengan komitmen yang tinggi, ini penting loh. Saya dulu waktu menjadi kepala dinas pendidikan, saya pegang teguh, siapapun yang titik no. Saya sudah izin pada Pak Bupati, Pak Bambang, saya dengar hanya kepala dinas titip sekolah Mimono kok enggak ada. Dan saya kembalikan kepada Bapak, apakah zonasi itu dilaksanakan dengan konsisten atau tidak? Ya konsisten, menarik Tuhan Pangestu, zonasi saya katakan. Karena zonasi itu tidak dilaksanakan dengan baik, ya orang Kedung Waru melayani kota. Siapa nggak suka dengan sekolah SD 1, 2, 3 dekat dengan pendopo, dengan Pemda? Ada tuh SD di kota sana, SD 1, 2, 3, 4, semuanya ke sana sini habis. Yang salah itu kita sendiri, karena zonasinya itu tidak dilakukan dengan baik. Karena itu Bapak Ibu sekalian, PAGM ini juga ada peran di Dewan Pendidikan, tolong itu juga diperjuangkan. Nah karena habis muridnya, lalu rencana di merger, gak di merger, kemudian oleh pemerintah desa dijadikan tempat wisata. Panggilan ini di belakang dipakai untuk kolam renang. Dunia pendidikan dengan dunia wisata seolah-olah berada di dalam wilayah yang diametral, yang tidak bisa disatukan. Niki ini harus cancut tanggung. Kalau sampai SD ini di merger, kemudian itu dijadikan tempat wisata, nyuwun sewu, cobalah digali akal yang cerdas. Pariwisata dengan dunia pendidikan ini bisa disatukan menjadi satu. Kalau tempat wisata ini juga dipakai sebagai SD Pelandaan, mungkin desa Pelandaan itu bukan mungkin. Bisa dibuktikan bahwa desa Pelandaan itu di Kabupaten Tulungagung satu-satunya desa yang memiliki sekolah dasar yang berwawasan wisata. Bukan hanya berwawasan wisata, tetapi ada museumnya juga. Ada museum sejarah, ada kolam renangnya, ada macam-macam.
ada kegiatan seni tradisionalnya, macam-macam dikembangkan di situ. Belum ada di Tulungagung. Nah, kalau itu kemudian dikombin, dipersatukan, disinergikan antara kegiatan wisata, budaya dengan pendidikan, itu dahsyat. Jangan digusur menjadi tempat wisata. Kalau itu sampai dijalankan dan Gemini berhasil melaksanakan visi misi itu, bisa SD 1, 2, 3 Melayu ini kan? Ya enggak, jangan seperti itu. Zonasi tetap kita tegakkan. Ini, saya rasa itu adik-adik Gemini. Jadi saya tambahkan sedikit, satu lagi saya tambahkan di Sapen, padi yang ditanam oleh petani Gimen, saya mengatakan Gimen, Pak Banto sama Pak Budi. Sebab apa saya kalau mengatakan petani Gimen itu, waduh, kok HMI kok repot, PMI repot, ya sudah Gimen aja. Gimen ini bojone Pak Gimen, Pak Giman. Nah, petani Gimen ini sudah menghasilkan, sudah karya teknologi dan sebagainya, satu bisa mengubah tanah yang dulu tidak bisa ditanami padi sekarang bisa. Kemudian yang kedua, petani Gimen bisa menghasilkan jenis padi unggul yang namanya P6. Ini sekarang laporan, sayangnya Dinas Pertanian tidak diundang di sini. Petani Gimen bisa menghasilkan padi yang sehat dan murah, padi semur. Sehingga Gimen saat ini sudah berupaya untuk membongkar mitos bahwa padi, pari, beras sehat itu mahal. Yang namanya beras organik itu mahal. Hanya yang berkantong tebal itu yang bisa membeli beras organik. Belinya di mana? Golden, 1 kilo 30.000, 35.000, 40.000. Itu beras organik. Gimen menjalankan tugas ini, bahwa padi sehat bukannya masyarakat yang berkantong tebal yang bisa mengkonsumsi, tetapi adalah masyarakat bawah pun juga boleh untuk mengkonsumsi padi organik dengan harga jual 15.000, Pak Banto, Pak Budi. 15.000 itu sama dengan beras premium. Kalau di Golden harganya 35.000. Gemini yang berpihak kepada kaum mahir supaya kaum mahir itu bisa mengkonsumsi beras sehat, maka dijuallah per kilo itu 15.000. Monggo, kalau rekan-rekan Kesbangli Mas dan rekan-rekan Dinas Kebudayaan, Dinas Olahraga dan Pemuda Bendut, nanti hubungi saja Gemini, harganya 15.000. Tapi saya selaku ketua PBD saya jual 17.000 seizin Gimen, Mas. Kayak 15 mau tak udah itulah boleh Pak, jangan lebih dari. Kalau lebih dari itu nanti beras Gimen akan ditarik di Golden, harganya bisa 40.000, margen tidak bisa mengkonsumsi. Komitmen kita terhadap kita seperti itu. Hanya jumlahnya padi belum banyak karena apa? Mengubah pola pikir petani menjadi petani yang produk itu susah. Karena apa? Petani sekarang itu wis malas. Kenapa malas? Karena dengan teknologi swasembada pangan, pupuk tidak gawe dewe, digawe di pabrik, pestisida tidak gawe dewe, digawe di pabrik, sehingga jam kerjanya di sawah itu tinggal 3-4 jam. Lainnya apa? Lainnya itu ngojek. Apa? Grab. Nyambi ngalor itu apa namanya? Oh, Grab. Lah kenapa? Apa nggak salah? Ya tidak salah. Karena harga jualnya memang murah. Harga padi itu murah karena dia itu lalu bekerja adalah setengahnya. Nah,
harga padi semur, ada padi Gimen itu tadi, Bapak Ibu rekan-rekan, dengan harga yang murah, Gimen berupaya petani tetap untung. Coba, itu apa enggak istimewa Pak Budi? Apa enggak istimewa Pak Banto? Kita bisa bikin padi sehat murah, gitu. Tetapi petaninya untung, marginnya bisa beli, petaninya masih untung. Satu enggak. Karena itu mohon, bila mana pemerintah daerah di dalam rangka membangun Tulungagung ini, tolong PADN ini diundang. Kami banyak pemikiran-pemikiran yang barangkali berguna bagi Tulungagung untuk lebih maju. Saya rasa demikian.